hari ini mengenai perintah menyampaikan ilmu kebaikan walau sedikit. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ini mungkin nggak asing ya, hadis ini apa ya, sering gitu kita jumpai atau kalian dengar mungkin sebelum-sebelumnya. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat ya. Kandungannya ya, kalau Alsan kan sudah ini ya, setiap hari ada salah gitu ya, satu ayat atau hadis. Jadi ya maksudnya ya mengingatkan kita juga, yang menjadi pengingat kita ketika kita menerapkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajarkan oleh Nabi untuk mengaplikasikan sifat tabligh atau menyampaikan kebaikan, baik berupa ilmu, amal kebaikan, informasi, dan lain-lain kepada orang lain walau hanya sedikit. Karena sedikit ilmu atau kebaikan ini bisa saja merupakan hal yang sangat penting, bahkan melahirkan manfaat yang besar gitu ya. Tapi hati-hati, di zaman sosial media sekarang ini kan banyak sekali ya informasi-informasi yang bisa kita baca gitu. Cuman informasi-informasi itu ya kalian harus memfilter, harus cari tahu lagi apakah informasi tersebut itu benar atau hanya hoax gitu ya. Jadi hati-hati juga dalam menerima informasi, dan biasanya kan langsung share gitu ya ke grup-grup itu. Ya kalian harus tahu dulu apakah informasi tersebut valid atau tidak gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena biasanya ada orang yang menerima informasi itu menjadi bermanfaat bagi orang lain itu, atau ya kalau informasinya bagus ya alhamdulillah, kalau informasinya ternyata hoax kan ini juga ya, salah juga gitu ya. Jadi gitu ya, hati-hati dalam menggunakan sosial media juga. Oke, kita langsung baca doa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Boleh dipimpin sama Arai. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arai. Oke, anak-anak, boleh ya kita latihan dulu 10 soal sebelum kita masuk ke inverse fungsi. Nanti akan dijelaskan minggu ini asinkronosnya sekali. Ya, sekali itu hanya tugas terstruktur, nggak ada kuis. Jadi yang belum mengerjakan kuis silahkan dikerjakan dulu ya, baru nanti ngerjain tugas terstrukturnya. Oke, di sini ada nomor 1. Kita kerjain bareng-bareng aja ya. Nanti bukan maksudnya seperti biasa gitu. Memanggil kalian satu-satu untuk menjawab soalnya. Oke, di sini ada fungsi f jika fx sama dengan. Nah, ini kenapa nulisnya kayak gini? Karena memang ada 3 gitu ya rumus fungsinya. Jadi kalau yang pertama 2x tambah 1 itu untuk x-nya kurang dari 0. Yang kedua x kuadrat tambah 5 untuk x-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Ya, dari 0 sampai 3 berarti ya. Dan yang terakhir 20 kurang X untuk X-nya lebih besar dari 3. Gitu. Maka nilai dari F-1 ditambah F2 tambah F5 itu sama dengan berapa? Pertama cari apa dulu? Nilai setiap fungsi. Ya, nilai setiap F-1, F2, F5-nya ya. Kita cari F-1. Nah, itu contohin dulu F-1. Nah, min 1 ini ada di X kurang dari 0, di 0 sampai 3, atau lebih besar dari 3? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Berarti kita lihat yang ini ya. Oke, salah. Yang ini. Nah, yang ini. Kita lihat 2X plus 1. Nah, ketika kita masukin ya. Jadi F-1 menjadi 2 ya. X-nya ganti dengan min 1. 2 kali min 1 tambah 1. Hasilnya berapa?
Min 2 tambah 1. Min 1. Gitu ya. Oke, kita. Ibu mau nanya yang F2 ke cowok. Ika. Ya, Bu. Ika kalau F2 jadi apa? Coba. F2 yang mana? Dimasukin ke yang 2x plus 1, Bu. Kalau 2x plus 1 untuk X-nya Oh, kurang. ya. Kalau 2 Jadi 2 pangkat 2 plus 5. Oke, 2 pangkat 2 plus 5. Hasilnya berapa? 9. 9. Oke, sedikit. Yang F5 Ibu mau tanya Rahma. F5 jadinya yang mana Rahma? Yang 20 kurang X. Oke, jadi 20 kurang 20 kurang 5. kurang 5 sama dengan 15. 15. Oke. Nah, kan karena ini penjumlahan ya, kita ditambahin. Hasilnya berapa? Min 1 tambah 9 tambah 15. 23, Bu. 23. Sip ya. Bisa ya? Untuk yang ini ya, jadi kalian lihat X-nya itu berapa, angka berapa nanti ada di mana nih rumus fungsinya gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nomor 1? Ya udah ada yang jawab di chat juga. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, domain, masih ingat nggak domain? Nomor 2. Fx sama dengan X plus 3 per 2X kurang 10. Domainnya adalah Andra. Nomor 2, domainnya jadi berapa? X plus 3 per 2X kurang 10. Satu-satu dulu ya, Bu ya. 2x min 10-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, terus? 2x tidak sama dengan 10. X tidak sama dengan 5. Jadi jawabannya yang? Jawabannya yang E. Yang E? D. Yang D. Ya, sip. Oke, Andra. Oke ya, jadi domain ya. Domain dari pecahan bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di chat. Ada yang mau ditanyakan tentang domain fungsi pecahan? Bisa ya? Bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Lanjut ya. Nah, akar. Akar dulu. Nah, ini dulu deh. Akar yang ini aja. Ibu mau tanya Zulfa. Boleh disebutin Zulfa? Domainnya dari akar. X kuadrat min 3X lebih dari sama dengan 0. Oke. Terus? X dalam kurung X min 3. Oke. Terus habis itu? X lebih dari sama dengan 0. Membuat 0, Zulfa, jangan lebih besar. Oh, X sama dengan 0. X sama dengan 3. 3. Terus? Garbil. Iya. Yang kiri? 0. Yang kanan? 3. Bulatnya penuh atau tidak penuh? Penuh. Oke ya. Dua-duanya? Iya. Plus min plusnya gimana? Plus min plus, soalnya dua-duanya positif. Oke, X-nya dua-duanya positif ya, X. Oke, ambilnya yang positif negatif. Positif. Positif. Oke, jadi apa jawabannya? Yang C. Yang C ya, sip. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Nomor 4. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan open mic atau di chat ya. Sekarang nomor 3. Ibu mau tanya Nadia.
Fungsi fx, akar x kuadrat min 5x per 1 min x. Terdefinisi atau domain ya. Ini cari domain sama aja. Boleh disebutin caranya? Ini tuh yang 1 min X-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Kalau dalam akar apa tadi? Syarat Lebih besar. ya. Jadi tulis dulu ya. X kuadrat Min 5X per 1 min X. besar. Lebih besar sama dengan 0. Terus tadi 1 min X tidak boleh sama dengan 0. lanjut. Yang ini dulu. X-nya jadi apa gimana? 1 tidak boleh sama dengan X. Oke ya. Atau kalian boleh nulis X tidak sama dengan 1. Oke, lanjut tadi ya, ini gimana? Masih ingat nggak? Lupa. Cari pembuat 0 ya. Tapi di sini ada kuadrat. Faktorin dulu, Nat. X dalam kurung X min 5 ya. Ya. Per Per 1 min X. masih lebih besar sama dengan 0. Baru pembuat 0. So, ada apa aja pembuat 0? X sama dengan 0. X sama dengan 5. Yang bawah? Yang bawah X-nya lihat. Yang ya. ini. Berarti ya, Oke, terus diapain lagi, Nat? garbil. Garbil. Oke, jadi apa aja nih angkanya nih? 0 1 5. Oke. Bulat penuhnya Penuh. 0 penuh. Terus Satunya enggak. satunya enggak. 5-nya 5-nya penuh. plus min plusnya boleh disebutin. Plus dulu. Kita lihat, Nat. Yang atas apa X-nya? X ya. Iya. Oh ya. Yang bawah Tulis lagi. Yang bawah apa nih? minus. Minus. Oh, dikaliin semuanya. Plus apa min hasilnya? Min. Berarti di sini Min dulu. baru. Plus. Min plus. Oke, terus apa yang diambil? Plus atau minus? Yang lebih besar dari 0. Berarti plus. Iya. Ada 2 berarti ya. Nah, tinggal dicari yang mana? A, B, C, D, atau E. Yang mana, Nat? Yang C ya. Yang C, apa bedanya sama yang B? Yang C, A, B, C. Yang A. Maaf. Yang A. A ini. Yang A, karena satunya dia nggak ada sama dengan. Ya, tidak Ya. bulat. Gitu ya. Yang lain mudah-mudahan bisa diikutin ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang lain? Hati-hati kalau misalkan kalian ketemu akar dalamnya pecahan. Caranya seperti ini ya. Di bawahnya tidak sama dengan. Jadi tidak bulat penuh. Gitu. Tidak ada yang mau ditanyakan sampai nomor 3. Oke, nanti Ibu tanyakan satu-satu ya. Lanjut dulu, tadi nomor 4 udah. Nomor 5. Nah, ini udah komposisi. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dan gx sama dengan 2x. Maka komposisi fungsi FOG. Ibu mau tanya Zahra. Nanti jangan Zahra dulu. Tadi udah cewek-cewek, sekarang cowok-cowok. Kamal. Apa, Bu? Kamal nomor 5. FOG jadi apa FOG? FGX. Oke, sip. FGX. Sama dengan, apa? Boleh diterusin? 2 dikali 2X Iya. Terus? kurang 3. Oke. Jawabannya berapa jadinya, Kamal? 4X minus 3. Sip. Yang A ya. Oke.
Masih gampang. Oke, terima kasih yang udah jawab di chat juga ya. Terus lanjut Sabir. Sabir. Enggak, terus Sabir. Lukman. FGX, Oh, udah tuh. Oke. GOX, GOX. GOF ini. GFX, GFX. Sama dengan berapa Sabir? Apa gitu? F masukin G. 2x min 3 kuadrat. 2x min 3 kuadrat, terus Tambah 2 2 dikali 2x min 3. 2x min 3. Terus Minus 3. kurang 3. Oke. Sabir, kuadratin. 2x min 3 dikuadratin jadi apa? 4x kuadrat Oke. ditambah Ditambah dikurang kurang 12x 12x plus 9 9. Yang ini tambah ditambah 4x kurang 6 kurang 3. sip. Jadi jawabannya mana? A, B, C, D, E. Jangan, bukan F, G, H, I, J. Sorry. Yang mana? Sabir. F, G, H, I, J. Yang mana nih? Tinggal dikurang-kurangin. Sabir. J J ya? Oke, sip. Oke, ada yang nanya. Min 12x-nya dari mana? Dari ini. 2x min 3 dikuadratin, boleh kalian pakai cara pelangi ya. Maksudnya kuadratinnya pakai cara pelangi boleh, atau cara cepatnya kalau ibu ya kanan kiri dikuadratin masing-masing, terus yang tengahnya ya itu yang hasilnya min 12x. Nah, yang ini kan yang kanan dulu, yang kiri dulu, 2x dikuadratin sama dengan masing-masing ya. Jadi 4x kuadrat. 4x kuadrat. Terus yang tengahnya yang ini. 2 dikali 2x dikali 3. Jadi kalian buat panahnya seperti ini ya. Jadi kayak lingkaran gitu ya, hampir lingkaran. Jadi 2 kali 2x kali min 3. Boleh kalian tulis di kuadratannya 2 kali 2x kali min 3. Nah, nanti kan dapat tuh min 12 ya. Min 12x. Nah, tulis di sini min 12x. Nanti yang paling kanan min 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, itu ya cara cepat untuk mengkuadratkan. Atau kalau kalian lupa ya kali masing-masing ya. 2x min 3 kali 2x min 3. Itu boleh, terserah ya. Yang penting bisa mengkuadratkan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bisa ya. Berarti FOG tadi dan GOF ini bisa. Lanjut. Nah, ini masih komposisi, tapi di sini ada pecahan satunya ya. Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx sama dengan x kurang 1 per x plus 4. Ibu mau tanya, kalian kalau ditanya guru jangan deg-degan. Ibam. Oke, Ibam, boleh disebutin hasil dari FOGX. FGX sama dengan G masukin F. 2 kali X min 1 per X plus 4. Tutup kurung plus 5. Oke. So, kaliin gimana? 2X min 2 per X plus 4. Tambah 5. Samain penyebutnya, coba yang 5-nya. Jadi 5-nya 2X min 2 per 5 kali 2X min 2 X plus 4 salah. X plus 4 per X plus 4. Sip ya,
Ini kayak slide kemarin ya, minggu kemarin. Kayak gitu ya jawabannya. Bisa nanti kalau nggak salah jawabannya D ya. Min 2 tambah 20. Ya. Oke ya, bisa ya. Terus kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8. Diketahui GX sama dengan 2X min 4 dan GOF. Nah, ditanyakan F min 2. Masih ingat? Tidak. Farel izin ke Tahilem. Padahal Ibu mau nanya ke Farel. Oke ya, di sini yang diketahuinya GOF. GOF ya. Nah, yang ditanyakannya apa? Fungsi F atau fungsi G? F. F ya. Nah, fungsi F itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri dari GOF. Kanan. Kanan. Kalau kanan, masih ingat nggak pemisalan apa substitusi? Substitusi. Substitusi. Udah deh, Ibu mau tanya ya ke Salsa. Salsa. Salsa jadinya gimana? Boleh disebutin? Bentar, Ibu. Tulis dulu aja salsa GOF-nya. Biasanya kita nulis GOF dulu ya, fungsi komposisinya dulu. Ya, dari soal. Nah, boleh nanti dari GOF menjadi GFX. Nah, boleh diterusin salsa. Dua dalam kurung 4x kuadrat GFX 2 X2 dalam kurung 4X kuadrat min 24x fx kan fx-nya mau dicari ya. Kalau yang 4x kuadrat ini itu adalah GOF, bukan fx. Gitu. Jadi apa nih GFX-nya? Salsa kita punya GX sama dengan 2X min 4. Nah, kalau kita mau cari GFX, jadi apa 2X min 4 ini? Duanya udah betul. X-nya ganti dengan apa? dengan yang 4x kuadrat dengan x. Bukan yang ini dulu. Kan kita punya GX sama dengan 2X min 4 ya. Nah, kalau kita mau ganti X-nya dengan FX, berarti yang sebelah kanannya jadi apa? 2fx. Iya, itu ya. Jadi 2fx min 4 ya. Jadi di sini boleh 2, boleh dikurungin, boleh enggak ya fx-nya? 2fx min 4. Nah, sebelah kanannya mah tetap 4x kuadrat min 24x. Boleh lanjutin salsa jadi apa? Jadi fx min 4 gitu. 2fx. Kita cari fx. Berarti kita sisakan fx ya di ruas kiri. Nah, yang dipindahin Pindahin min 4. Jadi plus 4fx kuadrat min 24x plus 32 plus 4. Gitu ya. Oke, boleh ini dulu dijumlahin ya. Jadi berapa? 2fx sama dengan 4fx kuadrat min 24x plus 36. Nah, ini masih ada 2 karena kita mau fx-nya doang. Jadi apa? 4x kuadrat min 24x plus 36 per 2. Sok bagi 2 semuanya jadi 4x kuadrat min 12x. 24 bagi 2 berapa?
12. 12X 12 plus 18. Ini belum selesai, yang ditanyakan adalah F min 2. Nah, gimana Salsa? 2 kali 2 kuadrat. Oke. F min Fx 2. kali min 2 kuadrat terus Min 12 kali min 2 ya. plus 18. Jadi berapa? 8 8 plus 12 24 plus 18. hasilnya berapa? 32 ya? 32 tambah 18. 50. Sip. Nah, jadi jawabannya 50. Oke, terima kasih Salsa. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 8. Boleh, kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanyakan ya. Nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 9. Nah, di sini jika Gx sama dengan X plus 3 dan F(Gx) sama dengan X kuadrat min 4, maka Fx min 2-nya berapa? Sama ya, sama yang tadi. Cuman di sini kita lihat G sama FOG. Yang ditanyakan F ya, fungsi F. F itu di FOG ini di sebelah kanan apa sebelah kiri? Kiri. Kalau kiri pakai pemisalan apa substitusi? Dimisalin. Pemisalan ya. Misalnya. Oke, Ibu mau tanya Naufal, ada Naufal. Ibu. Oke, Naufal boleh disebutin. Ibu tulis lagi ya, FOGX-nya sama dengan X kuadrat min 4. Sok, boleh sebutin. FGX-nya X kuadrat min 4. X kuadrat min 4. FGX-nya? Fx plus 3. X plus 3 sama dengan? X kuadrat min 4. Lanjut. Terus dimisalin. Apa yang dimisalin? X plus 3-nya. 3 sama dengan? A. Terus? Jadiin X sama dengan? X-nya A min 3. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi F apa? FA sama dengan A min 3 kuadrat min 4. Min ya, Sob. Min 4. Sok, kuadratin Noval. A kuadrat min 6A plus 9 min plus 5, Bu. Plus 5 langsung ya. Plus 5. Ini adalah FA. Yang ditanyakan apa, Noval? Fx min 2. Di berapa Fx min 2-nya? X min 2 kuadrat min 6x min 2 plus 5. 5. Oke, kuadratin lagi. X kuadrat min 4x plus 4 min 6x plus 12 plus 5. Jadi sama dengan sederhana X kuadrat min 10x plus 21. Oke, sip. Betul ya? Jawabannya adalah C. Nah, sampai sini coba nomor 8 dan nomor 9 itu mirip-mirip ya. Cuma nomor 8 itu tadi substitusi, nomor 9 itu pakai pemisalan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aina. Oke, nggak apa-apa Aina. Laptopnya panas. Ada yang mau ditanyakan nomor 9? Satu soal lagi sebelum kita ke fungsi inverse. Nggak ada ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Open mic dan chat.
terakhir di sini diketahui fungsi f itu memetakan bilangan real ke bilangan real, gitu maksudnya. G juga bilangan real ke bilangan real. Dirumuskan oleh fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. Jika GOFX sama dengan 2, maka x yang memenuhi. Ya. Kalau untuk soal-soal biasanya apa ya, maksudnya ya, pertanyaannya dibulak-balik aja gitu. Tapi caranya mah sama ya, mencari FOG, GOF, dan kalau tadi fungsi asal fx atau gx. Ya. Berarti kita punya GOF ya di sini ya, bukan FOG. Kita tulis aja GOF x sama dengan 2 ya, gitu. Atau kalian mau sama dengannya GFX, boleh aja. Nanti di sini GOFX-nya 2. Sama dengan gitu ya, boleh. Atau tadi yang pertama, ulangin ya, biar ini. Nah, kita punya GOF X sama dengan 2. Kalian boleh nulisnya kayak gini, atau GOF X sama dengan GFX juga boleh. Nah, sama dengan 2-nya boleh di bawah. Gitu ya. Nanti ini masukin. Nah, kalau yang di sini berarti GFX sama dengan 2. Ya, gitu ya. Sama aja. Terus GFX berarti F masukin ke G ya. Fungsi F masukin ke G. Gitu. Fungsi F masukin ke G. Masukin. Gue mau tanya, Ishak. Fx jadi apa, Ishak? Fx jadi X min 2. Ya, jadi Betul nggak, Bu? ulangin. Gimana tadi, Ishak? Fx-nya masukin yang X min 2 itu. Ya, betul. G, X min 2 gitu ya. Ya. Sama dengan 2 tetap ya, pokoknya ruas kanannya tetap. Yang ruas kirinya kita ubah-ubah. Jadi apa? Lanjut, Ishak. Ntar dulu. Ganti setiap X yang ada di GX dengan X min 2. Ini kan GX ya. Nah, ganti nih X dengan X min 2. Boleh sebutin? G X min 2 sama dengan ganti di situnya jadi X min 2 kuadrat 4 X min 2 min 3 sama dengan 2. Oke, kuadratin Ishak. Tadi gimana caranya kuadratin? X kuadrat min 4X bukan? Betul. Habis itu tak plus 4 plus 4X min 8 min 3 Sama dengan 2. Oke, kita sederhanain Ishak. Jadi berapa nih? X kuadrat. X kuadrat tambah min 4X tambah 4X jadi berapa? 0, Bu. Oh ya, habis ya. Terus 4 dikurangin 8. 4 kurangin 8 min 4 Kurang 3. min 5. Min 5 sama 2-nya, Bu. Oh, oke. Min 5. Jadi Habis berapa? nanti sama dengan 0, habis itu pindahin ke kanan Kuadrat min? 5. Bener gitu, min 5. 4 kurangin 8. Min 4. Ya, kurangin 3. Oh, Kurangin. salah. Min 9. Jadi X kuadrat sama dengan 9, X sama dengan 3.
atau min 3. Oke, X kuadrat bisa caranya kayak gini ya. X sama dengan plus minus 3. Kalau ada yang mau caranya pakai faktor, boleh ya, X min 3, X plus 3. Lebih aman pakai faktor. Tuh, jawabannya adalah A. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Yang lain boleh? Kalau ada yang mau bertanya dulu. Kalau nggak ada nih. Ya udah, alhamdulillah berarti mudah-mudahan udah bisa dipahami ya untuk FOG ini dan GOF untuk soal-soalnya. Jadi soal-soalnya itu berbagai macam, tapi intinya sama aja, masukin ya. Komposisikan dulu. Kalau nggak ada, kita langsung ke fungsi inverse. Kanvasnya udah ada, modul tentang inverse fungsinya udah ada, video pembelajarannya udah ada, latihan soalnya udah ada. Jadi kalian banyak gitu ya untuk latihan soalnya. Nah, inverse fungsi ini ada dua part ya. Part yang pertama menentukan inverse dari satu fungsi. Jadi diketahui fungsi fx, tentukan inverse-nya. Kayak gitu ya, baru satu fungsi. Nanti part keduanya komposisinya, gitu. Inverse dari komposisi fungsi. Kita pertama dulu ya. Nah, kalau mencari inverse dari suatu fungsi, itu ubah bentuk intinya gitu ya. Ubah bentuk dari bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan. Gitu. Nah, tapi nanti sebenarnya ini agak-agak jarang dipakai. Kenapa? Karena yang dipakainya itu rumus cepat biasanya. Kalau yang gampang menghafal ya. Kita lihat dulu apa sih definisi atau pengertian dari inverse fungsi itu. Seperti kita ketahui, kalau ada dua buah himpunan, anggotanya di sini ada X, ada Y. Dan F itu, fungsi F ini memetakan X ke Y ya. Nah, yang namanya inverse fungsi itu adalah kebalikannya, memetakan Y ke X gitu ya. Jadi panahnya kebalik, kebalikannya dari F. Ini notasi dari F inverse ya, dari inverse fungsi. Dibacanya bebas ya, mau inverse fungsi atau F inverse. Ibu biasanya F inverse sih. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Apa nih? Yang pertama, jika fungsi F A memetakan A ke B ya, menyatakan pemetaan setiap X anggota A ke Fx sama dengan Y. Dengan Y anggota B. Tapi gitu ya bahasanya mah yang tadi Ibu bilang, memetakan X ke Y itu. Y itu adalah Fx-nya. Maka inverse dari fungsi F dinyatakan F inverse B ke A. Nah, di sini kalian harus ketahui bahwa F inverse ini tidak selalu merupakan fungsi ya, karena tadi kodomain ya. Kodomain itu bisa aja dia nggak punya pasangan. Makanya biasanya F inverse ini tidak selalu merupakan fungsi. Kalau F inverse-nya fungsi, maka disebut fungsi inverse ya. Setiap fungsi mempunyai inverse. Jadi yang namanya fungsi itu mempunyai inverse, tapi inverse-nya itu belum tentu jadi fungsi. Jadi paham? Kalau ngelihat dari gambar gampang ya, maksudnya oh dia fungsi, oh dia bukan fungsi. Kalian tahu kan, karena fungsi itu nggak boleh jomblo dan harus setia, intinya itu ya. Inverse fungsi juga, fungsi inverse juga berarti harus kayak gitu, dia nggak boleh jomblo dan harus setia. Nah, mana nih? Setiap fungsi mempunyai inverse, tapi tidak semua fungsi punya inverse. Yang punya yang bisa menjadikan fungsi inverse itu hanya fungsi bijektif dan fungsi satu-satu. Ya, maksudnya apa? Kita kayaknya belum belajar ini ya, fungsi bijektif, surjektif, injektif. Nanti deh kalau ada waktu. Nah, maksudnya kalau fungsi satu-satu itu ya kalau kita punya 1, 2, 3 di sini A, B, C, dia punya pasangannya satu-satu gitu. Udah aja itu. Ya. Jadi kodomainnya juga sama gitu, sama jumlahnya tuh sama dengan yang ada di domain. Itu namanya fungsi satu-satu. Gitu ya. Jadi tapi biasanya kalau misalkan dalam bentuk aljabar atau apa ya, fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan gitu ya, itu agak susah untuk dia tuh fungsi bukan gitu. Ya, itu mungkin agak susah terlihat.
Cuman dia bisa fungsi kalau tadi ya ada syarat domain tadi, mirip-mirip gitu. Nah, kita lihat. Intinya gitu, namanya inverse ya, kebalikan panahnya. Nah, di sini kita punya fungsi f itu x ke y, memetakan x ke y atau memasangkan. Ditulisnya apa? Ditulisnya fx sama dengan y. Udah ya minggu kemarin tentang penulisan ini. Terus kalau kebalikannya maka menjadi f inverse dari y ke x. Ditulisnya f inverse y sama dengan x gitu ya. Fx sama dengan y, f inverse y sama dengan x. Nanti ini tuh akan menjadi sifat di PPT berikutnya ya. Nah, cara menentukan inverse itu tadi ubah dari y sama dengan jadi x sama dengan. Nah, kita kan punya fx sama dengan. Nah, maka nanti boleh diganti y gitu ya untuk mencari inverse. Contoh ya, biasanya langsung ke contoh. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 3, tentukan f inverse x. Tadi ubah dari y menjadi x. Nah, fx itu adalah y. Udah tahu ya tadi dari mana? Dari gambar tadi. Fungsi f memetakan x ke y gitu ya. Apa bahasanya? Jadi fx ini bisa ditulis y sama dengan 2x kurang 3. Lalu kita ubah menjadi x sama dengan. Jadi pindah ruas yang lainnya, sisakan x. Mau di mana aja ruasnya bebas ya x-nya. Yang penting menjadi x sama dengan. Nah, di sini akan menjadi x sama dengan y plus 3 per 2. Paham ya sampai sini ya? Y plus 3 per 2. Nah, si x itu tadi adalah f inverse y. Ya. Dari mana? Dari yang ini. Nah, fx sama dengan y, terus f inverse y itu sama dengan x, atau x sama dengan f inverse y, inverse-nya. Ya. Tuh. Nah, maka x itu adalah f inverse y, dan kita lihat di sini variabelnya itu ya udah sama ya, ini y, ini y. Itu udah benar berarti. Tinggal yang ditanyakan f inverse x, berarti ya y, variabel y-nya kita ganti aja dengan x. Jadi f inverse x sama dengan x plus 3 per 2. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Tapi ketika nanti dikasih rumus cepat, biasanya orang langsung ke rumus cepat. Nah, di sini fungsinya fungsi linier, yaitu ax tambah b ya. Kita perumum, fx sama dengan ax plus b, maka f inverse-nya itu, atau inverse fungsinya itu adalah rumusnya x min b per a. Kita coba ya, yang ini soal yang tadi. Nah, kan tadi soalnya fx sama dengan 2x min 3. Kalau kalian bingung, kalian tulis aja A-nya berapa ini. A-nya berapa? 2 atau min 3? 2. B-nya? Min 3. B-nya min 3. Jangan sampai kalian tulis B-nya 3 aja, karena nanti tanda itu akan berpengaruh ya. Maka kita tulis F inverse X sesuai dengan rumus X ya. X mah tetap aja. X kurang B. B-nya min 3. Per A, A-nya 2. Jadi di sini min ketemu min jadi plus X plus 3 per 2. Udah sama kan hasilnya. Gitu ya, jadi itu rumus cepatnya. Biasanya kepake banget rumus cepat ini. Tapi kalau yang lupa, ya berarti kalian harus mengubah X sama dengan. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ini adalah rumus dari fungsi linier AX tambah B. X min B per A. Selanjutnya, ini dulu aja ya. Ini sih sama aja, Y sama dengan X kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Dan dia nggak ada rumus cepat ya. Kalau fungsi kuadrat nggak ada rumus cepat. Hanya ini, kalian mungkin di SMP udah pernah tahu ya sifat ini ya. Ketika ada bentuk X kuadrat plus minus AX, nah diubah menjadi X plus minus A per 2 per, dikuadratin min A per 2 kuadrat. Kenapa sih? Karena kita
tujuan F inverse itu kan mengubah dari Y menjadi X sama dengan ya tadi ya. Y sama dengan menjadi X sama dengan. Nah, kalau ini kan X-nya ada 2 ya. X-nya ada 2. Maksudnya apa ya? X kuadrat tambah 4X. Walaupun kita ubah X plus 4 gitu ya, tetap aja nanti di sini Y tambah 3. Nah, Y tambah 3 per X plus 4 sama dengan X. Mungkin ada yang bakal menulis kayak gini. Nah, ini belum benar ya, belum benar. Kenapa? Karena masih ada variabel X. Kan kita sisakan ubah menjadi X sama dengan. X sama dengan itu maksudnya nggak ada lagi variabel X di setelah sama dengan. Gitu. Makanya gimana caranya kalau ketemu fungsi kuadrat untuk menjadikan fungsi inverse. Untuk menjadikan inverse-nya. Nah, caranya kayak gini. Manipulasi aljabar ya. Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal yang fungsi kuadrat ini. Nanti jadinya, makanya 4 ini dikasih warna berbeda ya, supaya kalian gampang melihat perbedaannya gitu. Y plus 3 sama dengan X plus 4 per 2 kuadrat kurang 4 per 2 kuadrat. Ya, jadi ini X plus 2 kuadrat min 4. Nah, kan jadi tinggal ada X-nya cuma sendiri ya, nggak ada 2 lagi. Nah, kuadrat nanti diakarin, jadi X plus 2 akar Y plus 7. Kita sisakan X, maka plus 2-nya pindah ruas menjadi min 2 ya di sebelah kiri. Tadi X itu adalah F inverse Y sama dengan Y plus 7. Akar Y plus 7 kurang 2. Nah, Y-nya tinggal ganti ya jadi X. Gitu ya. Itu nanti kalian ketika ketemu lagi X kuadrat min 6X. Berarti ya kalau mau diubah biar punya gampang cari inverse-nya, X min 6 bagi 2, 3 kuadrat min 6 bagi 2, 3 ya. 3 kuadrat. Gitu. Ya tinggal dihitungin lagi. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya untuk fungsi kuadrat agak-agak jarang keluar, tapi ya siapa tahu keluar. Ini yang harus kalian pahami. Kita lanjut ya. Bagian akar itu gimana? Oh, ada yang mau tanya. Yang bagian akar Y plus 7. Nah, yang bagian akar plus 7. Ini ya, ini kan ada kuadrat. Y plus 7 sama dengan X plus 2 kuadrat. Atau kalau kalian mau, tukar aja ya. Biasanya kan X-nya sebelah kiri ya. X plus 2 kuadrat sama dengan Y plus 7. Nah, ini kan kita mau X-nya sendiri ya. Berarti kan kuadratnya hilangin dulu. Gimana cara menghilangkan kuadrat? Diakarin X plus 2 sama dengan akar Y plus 7. Gitu ya. Jadi, kalau mau menghilangkan kuadrat itu diakarin. Nah, di sini kan masih ada plus 2. Nah, plus 2-nya kita pindahin ke ruas sebelahnya. Maka plus 7 dikurang 2. Udah selesai. Nanti, nah di sini Y-nya kita ganti menjadi X ya. Karena yang ditanyakan F inverse X ya. Gitu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ya, udah keluar dulu. Diketahui GX sama dengan 5X plus 6 per 2X min 3. Tentukan G inverse 1. Ya, G inverse. Berarti ini bentuknya pecahan. Sama ya, kalau mau pecahan juga sama sih. Intinya sisakan X sama dengan. Kalau cara normal ya. Maka di sini GX itu kan sama dengan Y ya. Tadi Fx sama dengan Y, maka ya GX-nya juga boleh kita ubah jadi Y. Y sama dengan 5X tambah 6 per 2X min 3. Kali silang. Ya, kali silang. Atau atas kalikan ke bawah. Bawah kali ke atas. Nah, jadi 2X, Y, min 3Y
Y sama dengan 5X plus 6. Kalau ada yang masih bingung, gimana kali silang? Y per 1 kan itu ya sama aja dengan Y per 1 sama dengan 5X plus 6 per 2X min 3. Nah, kalian kali silang gitu. Kali ini dikaliin. Jadi 2XY min 3Y sama dengan 5X plus 6. Ingat, kita akan mengubah X sama dengan. Ya, jadi X sama dengan, berarti yang ada X-nya, kita kumpulin ya, satuin, satu ruas. Nah, jadi 2XY min 5X sama dengan, nah, pindah yang min 3Y-nya. Jadi plus 3Y plus 6. Ini kan ada X, boleh. Dan nggak ada kuadrat. Nah, kalau kayak gini, kalian keluarin X-nya sendiri di luar ya. X dalam kurung 2Y kurang 5. Sama dengan 3Y plus 6. Oke ya. Nah, di sini udah aman nih. Kurungnya itu udah nggak ada X lagi. Ya, udah nggak ada X di kurungnya. Ya udah, tinggal X sama dengan 3Y plus 6 dibagi atau per 2Y kurang 5. Ya. Nah, X itu adalah G inverse Y. G inverse. X itu adalah G inverse. Ya, variabelnya ya pasti Y ya, karena tadi ya, di sini udah pada Y semua. Nah, karena yang diminta G inverse 1, maka setiap Y ganti dengan 1. 3 kali 1 tambah 6 per 2 kali 1 kurang 5. Oke, tinggal dihitung-hitung. 3 tambah 6, 9 per 2 kurang 5 min 3. Hasilnya min 3. Ada rumus cepatnya? Ada. Kalau untuk pecahan ya. Kalau untuk pecahan AX tambah B per CX tambah D. Tandai yang A sama D. Ini kan berbeda warna ya, A sama D. B sama C-nya berarti tetap. Maka menjadi inverse-nya min DX tambah B per CX min A. Jadi A sama D-nya ditukar jadi min ya. AD-nya tukar jadi min. Min DX tambah B per CX min A. Kita coba pakai cara rumus yang DX ini ya. GX sama dengan 5X tambah 6 per 2X min 3. Kalau bingung, kalian ini dulu. Apa namanya? Tulis ABCD-nya. Kita tulis dulu ABCD-nya ya. A-nya berapa? 5. 5. B-nya? 6. B-nya 6. C-nya? 2. 2. D-nya? Min 3. 3. Nah, kita jadiin G inverse sesuai rumus. Min DX. Nah, min dalam kurung min 3 ada X. Tambah B. B itu 6. Per 2X ya. CX-nya 2. X-nya tetap. Min A. Min A-nya 5. Nah, sama dengan min kali min 3X tambah 6 per 2X min 5. Sama ya? Sama kayak gini. Gitu ya. Jadi, itu cara rumus cepatnya. Kenapa sih harus ditulis ABCD-nya? Ya karena supaya kalian nanti nggak bingung. Nggak bingung, kenapa nggak bingung? Nanti ketika ada soal di bawah aja ya. Ketika nanti ada soalnya Fx sama dengan 1 per 3 min 2x. Nah, kan kayak gini. Berarti harus tulis ya, supaya nggak pusing. A-nya mana? A-nya itu adalah yang ada X-nya. Di atas ada X-nya nggak? Di atas nggak ada X-nya ya, jadi A-nya 0. B-nya? B-nya itu yang konstanta, berarti B-nya 1. C-nya yang ada X-nya, min 2. D-nya 3. Nah, maka nanti si F inverse-nya akan menjadi AX, berarti 0, nggak usah ditulis. Min DX, tuh kan. Min DX berarti min 3X tambah B, tambah 1 per apa nih, CX, C-nya min 2X, min A, min 0, nggak usah ditulis. Nah, udah. Jadi harus ditulis ya ABCD-nya biar nggak ke apa, biar
biar enggak terlewat gitu. Enggak salah untuk A, B, C, D-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, coba dipahami dulu. Kita tuh sampai jam 12 ya. Kalau nggak ada, kita lanjut lihat lagi soal berikutnya. Kalau logaritma, nah kita ketemu lagi logaritma. Bahas sedikit ya. Jadi FOG. Oh, ini udah yang komposisi inverse ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. FOG X itu sama dengan FGX. Nah, FGX berarti G masukin ke F. G masukin ke F ya. Nah, jadi 2 log X-nya ganti dengan X-5. Pokoknya gimana kalian pemahaman komposisinya, caranya bebas ya. Mau satu-satu dari awal ditulis boleh atau mau langsung juga boleh. Jadi 2 log X-nya ganti dengan X-5. Nah, kayak gini. Karena yang diminta adalah inverse ya, inverse dari ini, maka bisa kita tulis Y sama dengan FOG itu Y ya, bisa kita tulis 2 log X-5. Nah, sama ya, kita sisakan. Kalau logaritma nggak ada cara cepatnya. Jadi tetap kita harus mengubah jadi X sama dengan. Oke, kalau ada yang masih ingat tentang logaritma, mengubah jadi pangkat ya, X min 5 sama dengan 2 pangkat Y. Gitu. Kalau B sama dengan C ya, berarti B sama dengan A pangkat C. Gitu ya, ingatin lagi untuk logaritma. Jadi B-nya itu 2 itu adalah A, B itu adalah X min 5, Y itu adalah C. B sama dengan A pangkat C. X min 5 sama dengan 2 pangkat Y. Kita sisakan X-nya aja ya, karena cari inverse sama dengan 2 pangkat Y tambah 5. X ini adalah FOG inverse-nya. Udah selesai gitu. Oh, yang ditanyakan 0 ya. Y-nya ganti dengan 0. 2 pangkat 0, 1 ya, jangan lupa 2 pangkat 0 itu 1. 1 tambah 5, 6. Oke, ini ya untuk inverse. Jadi yang ada rumus cepatnya itu hanya fungsi linier, AX tambah B, dan fungsi pecahan. Min DX AX tambah B per CX tambah D, inverse-nya min DX tambah D per CX min A. Itu ya, cuman 2 itu. Nah, bagaimana ketika diketahui fungsi fx min 2 sama dengan x plus 2, tentukan f inverse 0. Gimana caranya, ada yang tahu? Dicari apa dulu? Isam, dicari apa dulu, Isam? Kira-kira? Jadi Y sama dengan, bukan? Y sama dengan. Y-nya yang mana? Jadi Y sama dengan X plus 2. Sama dengan X plus 2. Nah, di sini kan ada F inverse ya. F inverse, anggap F inverse X dulu yang kita cari. Ya, sementara kita punya fx min 2, bukan F inverse X. Bisa dibedain? Ya. Gitu ya. Sorry. Kita punya kita harus tahu dulu fx-nya sebelum langsung ke F inverse apa yang namanya. Ini kan F-nya bukan fx ya, tapi fx min 2. Nah, kita cari dulu fx-nya supaya bisa langsung ke sini. Gitu. Ya, jadi ini nggak boleh langsung Y sama dengan. Ya, nanti ini bakal berubah, bukan 0 nanti jadinya ya kalau mau langsung Y sama dengan. Itu akan berbeda ya. Jadi
caranya gimana? Caranya ya cari cari fx-nya dulu. Ya, kita udah ya kemarin cari fx dari fx min 2 ini kayak gimana. Gitu caranya. Bentar. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya mencari? Bentar. Bentar. Nggak bisa nulis jadinya. Kenapa ya? Terus. Ini di sini aja ya. Oke, gimana caranya? Dimisalin, Ibu. Dimisalin ya. Dimisalin. Misal apa nih? X min 2 sama dengan A ya. Nah, berarti jadi FA sama dengan, nah X-nya kita ganti dengan yang ada variabel A-nya. X sama dengan A plus 2. Jadi, A plus 2 plus 2. Jadi FA-nya sama dengan A plus 4. Gitu ya. A plus 4 kemudian, nah ini boleh kita jadiin X. Enggak juga nggak apa-apa. Oke ya, enggak juga nggak apa-apa. Jadi boleh atau enggak ya sama aja. Nah, kita cari F inverse-nya. Coba F inverse X sama dengan, ada yang masih ingat nggak rumusnya tadi? Atau mau jadi Y sama dengan juga boleh. Rumusnya untuk mencari F inverse X dari fungsi linear adalah X min B per A. Oke, jadi apa nih F inverse-nya? X min 4. X min 4 ya, per 1 ya. Nah, kalau per 1 nggak apa-apa, nggak ditulis juga. F inverse X sama dengan X min 4. Yang ditanyakan adalah 0, F inverse 0. Maka X-nya ganti dengan 0 kurang 4. Sama dengan min 4. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, ini sebenarnya ada cara lain ya. Ada cara lain? Ada. Ada, tapi kita sebenarnya belum masuk ke sifat yang kedua ya, fungsi. Iya, rekamannya nanti insya Allah di ini. Minggu kemarin belum Ibu masukin, aku lupa. Insya Allah nanti dimasukin ya. Ini sebenarnya ada cara lebih apa ya, sifat, pakai cara sifat. Ini ada di PPT setelahnya sih, cuman nggak apa-apa, nanti diingat lagi. Kan tadi kita punya fx sama dengan y ya. Nah, ini menjadi f inverse, maka f inverse y-nya sama dengan x, gitu ya, yang tadi ya. F inverse y sama dengan x. Nah, ketika kita punya fx min 2 sama dengan x plus 2, kita ikutin lagi yang ini. Maka akan menjadi apa? F inverse ya kan, kita mau carinya F inverse. Y itu adalah yang di sebelah kanan, X plus 2. Sama dengan X itu adalah yang Fx-nya ya, yang X min 2-nya gitu. Jadi ditukar ya.
Nah, kan sampai sini udah hampir mirip nih, udah ada F inverse sama dengan F inverse ya. Tapi yang diminta adalah 0. Ya, kita jadiin aja ininya 0. Gimana caranya jadiin 0? X-nya harus berapa kalau biar 0x tambah 2-nya? Min 2. Min 2. Maka substitusi X-nya min 2. Ya, min 2 tambah 2 sama dengan ini juga min 2 kurang 2. Jadi F inverse 0 sama dengan min 4. Gitu ya. Itu cara sih, Pak. Nanti kita bahas di PPT selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang sebelah kiri yang warna biru, garis ketiga dari bawah itu ada per 1, terus selanjutnya satunya hilang. Ya, hilang. Kan kenapa per 1? Karena dari rumus X min B per A ya. A-nya itu X-nya 1. Maksudnya koefisien dari X-nya 1. Jadi X min 4 per 1. Kenapa satunya hilang? Ya, nggak apa-apa, nggak hilang juga ya. Karena biasanya yang dibagi 1 akan tetap menghasilkan yang atasnya, jadi nggak perlu ditulis 1. Gitu sih. Kayak 2 bagi 1, 2 kan. Jadi nggak perlu lagi ditulis 1. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita jam berapa? Oh, masih lama. Kita latihan soal ya berarti ya. Hari ini kita latihan soal sebelum ke PPT selanjutnya supaya kalian udah dulu ini. Kita latihan soal fungsi inverse. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Oke, kita tutup dulu. Kita latihan soal di Word ya. Ada banyak soal, ada 20, tapi di modul juga ada ya. Jadi sama di modul sama ini sama. Nah, kita bahas dulu dari nomor 1 sampai nomor yang belum ada FOG. Nah, 12 udah mulai FOG ya, inverse. Kita 1 sampai 10 dulu berarti ya. Nomor 1. Nomor 1, ada yang mau menjawabkah? Diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan 2x min 3, f inverse fungsi inverse dari f, nilai dari f inverse min 1. Cari dulu f inverse-nya. Ibu mau tanya, Askar. Ya, Bu. Askar, f inverse dari 2x min 3 apa? Boleh disebutin. X plus 3 per 2. 3 per 2. Ya, kalau ada yang masih bingung, X min B per A. Ini fungsi inverse. Oke, Askar yang ditanya F min 1. F inverse min 1. Jadi berapa? Satu tambah 3 per 2. Tambah 3 per 2. Oke. Jadi hasilnya? 1. Oke, benar ya. Sip. Nomor 2, Ibu mau tanya cewek. Humay. Humay udah belum? Belum ya? Humay, boleh dibuka. Ya, Ibu. Nomor 2, F inverse. Kalau ada yang masih bingung, F inverse dari pecahan itu dx plus d per cx min a. Nah, sok, Humay. Bebas, kalau Humay pengen ditulis dulu A, B, C, D-nya boleh. 5x plus 2. 5x plus 2. 3x min 1. X min 1. Oke, betul ya. Berarti yang D ya. Sip. Ini sebenarnya harusnya ada syarat ya di sini.
biasanya nulis X tidak sama dengan 1/3. Gitu ya. Nah, ini mungkin lupa ditulis aja ABCD-nya. Nah, diketahui fungsi F ditentukan, tuh ya, selalu ya kalau misalkan pecahan itu fungsi gitu ya, pasti ada syarat X tidak sama dengan yang di bawah, 5/3, X tidak sama dengan, di bawahnya kan 2X min 2 ya, X tidak sama dengan 1, ya, selalu ditulis. Ibu mau tanya, Aina. Aina ada? Ya, ada Ibu. Nomor 3, Aina, boleh disebutin inverse-nya? 2X tambah 1 per 2X. Ya, tuh. 2X min 3. 3. Oke, sip ya. Jadi jawabannya ya cari ya sendiri. Nanti ini bisa ditulis X tidak sama dengan 3/2. Oke, lanjut ya. Arai. Ya, Bu. Nomor 4. Inverse dari fungsi Y sama dengan X plus 5 per X min 1. Boleh disebutin? Itu Inverse. Inverse ya. apa itu aja? Ini tinggal dibalik kan, Bu, yang PD jadi min 1. Gitu, Bu. Jadi apa nih di sini? D min 1. Bentar. 1 plus 5 1X X plus 1X plus 5 per X min 1, Bu. sip, betul ya. Ini X tidak boleh dengan X1. Lanjut. Nomor 2. Oh, nomor 2 ada yang ini. Nomor 2. Gimana tadi? D-nya min 5, bukan yang D-nya ini. D-nya kan min 5. Berarti min ketemu min plus ya, benar ya? Nomor 2 udah benar ya? Ada yang mau menjawab nomor 2? Masih salah ya, min dx. Betul ya. Nomor 5. Diketahui fungsi masih ini. Ibu mau tanya lagi. Lukman udah belum udah ya? Yang belum. Zafir. Zafir. Oke, Zafir. Boleh disebutin Zafir inverse-nya? Berapa? Nomor 5, F inverse. Halo? Ada suara ibu terdengar? Putus. Yang belum siapa lagi nih? Yang belum. Yang cowok kayaknya udah semua ya? Nanda, Iban, Nova, Isan, Rika, Asbar. Cewek ya? Yaudah nggak apa-apa. Zafir. Kaira boleh disebutin inverse-nya, fungsi inverse. Kalau bingung tadi F inverse. F inverse. Kaira ada suaranya? Iya, Ibu. Min dx plus d per cx min a. Oke. So, boleh disebutin Kaira yang nomor 5 inverse-nya. 3x tambah 5 per 2x min 3. Asik, betul ya. Lanjut. Oh, ini ada X tidak boleh sama dengan 3/2. Kita cari ABCD-nya ya. Oke, nomor 6. Azwa
Nazwa udah kepanggil belum? Belum, Ibu. Nomor 6 Nazwa, boleh disebutin inverse-nya dulu ya. Inverse Iya, dari Ibu. berapa? Jadi X tambah 4 per 2X kurang 3. Terus yang ditanyakan F inverse 2. Boleh disebutin lagi? 2 tambah 4 per 2 kali 2 kurang 3. Berapa? Jadi 6 per 1. Amin. Nah, itu masih ada 3 lagi. Ya. Sebelum kita akhiri, kita kupas tuntas dulu yang belum kepanggil. Raya. Raya nomor 7. F inverse X-nya. 4X plus 5 Plus 5. per 3X min 2. X min 2. Oh, oke, sip. Ini X tidak boleh sama dengan 2 per 3. Oke, lanjut. Oh, ini akar ya. Oke, kalau ada akar tetap nggak boleh, tetap. Maksudnya nggak bisa pakai rumus cepat ya, berarti dia harus jadiin Y sama dengan akar X plus 3. Gitu ya, jadi nggak ada rumus cepatnya selain linear dan pecahan. Nah, kita pindah ruas, Y min bisa dihapus, Y min 3 sama dengan akar X gitu ya. Nah, supaya menjadi X aja akarnya diapain nih? Kuadratin. Kuadratin, betul. Y min 3 kuadrat sama dengan X ya. Udah deh, X itu adalah F inverse Y sama dengan Y min 3 kuadrat. Boleh kita ubah jadi variabel X. X min 3 kuadrat. Kenapa nggak ada jawabannya ya? Oke, jadi nomor 8 harusnya seperti ini. Yang benarnya X min 3 kuadrat, Bu. Iya. Ya, tapi kalau kalian, maksudnya kalau ada langkah ibu yang salah, boleh di ini ya. Tapi sejauh ini kayaknya benar ya. Akar. Gitu. Jadi kalau selain, pokoknya yang ada rumus cepatnya hanya pecahan dan linear. Yang lainnya kayak tadi logaritma, fungsi kuadrat, atau ini akar, itu harus pakai, harus mengubah Y menjadi X sama dengan. Oke, nomor 9. 9. Zahra udah dipanggil belum? Belum, Bu. Kita nomor 9. Berarti jadi min 4X Min 4X plus 1 per 3X min 2. Oke. F inverse 3-nya berarti berapa? Jadinya min 4X kali 3 plus 1. Ya. Nah, 3 kali 3 min 2. Ya, jadi berapa? 11 per 7. 11 apa min 11? Min 11 per 7. 11 per 7. Oh, oke, sip ya. Terakhir. Oh, Askia belum ya? Askia nomor 10. Jadi F inverse X sama dengan min X. Min DX. D-nya berapa? Min 1. Oh ya, X. X, betul. Per X min 1. Sama ya? Oke, sip ya.
Betul ya? Jadi itu jawabannya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Satu lagi deh ini. Nah, nomor 11. Satu lagi yang belum kepanggil, Acung. Farel udah belum Farel? Farel masih ada? Cewek mudah-mudahan udah semua ya kepanggil ya. Bisa udah. Oke, Ibam lagi deh. Ibam nomor 11 Ibam. F inverse-nya. Ibu tadi manggil, Bu. Ya, Farel. Oke, Farel. Farel habis dari mana? Oke, Farel ini dulu. F inverse dari 1 per X plus 2. Bu merhatiin lagi sekali, Bu. Masih belum ngerti, masih kurang ngerti. Oh, jangan tadi kemana dulu atau ketiduran ya. Jadi kalau kita punya fx-nya itu pecahan ax tambah b per cx tambah d, itu nanti ada rumus cepatnya f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a gitu ya. Nah, kalau kita punya 1 per x plus 2 jadi apa? Gitu. Lihat aja, a-nya mana, b-nya mana, c-nya mana, d-nya mana. Sok, Farel. Min X tambah 1, Bu. Min X tambah 1. Per 2. A-nya berapa? A-nya. D-nya berapa? D-nya 2 kan, Bu? Iya, D-nya 2. Sok tulis dulu. Farel A-nya berapa yang di sini? A-nya 0. Ya, 0. D-nya? 1. Betul. C-nya? X. 1. D-nya 2. D-nya 2. Sok, sekarang jadiin F inverse. Jadi apa? Min DX. Sok, mana min D-nya? Min 2 tambah 1. Ada X-nya enggak? Ada. Jadi jangan lupa min 2X tambah 1. per CX min A. So, X. per X. Min A. 0. Jadi jawabannya ini ya. Oh, belum. Yang ditanyakan apa ini? F inverse X sama dengan 4. Oh, oke. Sip. Tapi ngerti ya, Farel, sampai sini ya? Insya Allah, Bu. Sip. Nah, di sini F inverse X sama dengan 4. Maka ini kita boleh tulis 4. Sama dengan min 2X tambah 1 per X ya. Lalu kali silang. Kayak tadi kali silang. 4X sama dengan min 2X tambah 1. Gitu. Kita ruas 6X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 1 per 6. Tuh, nggak ada jawabannya. Gitu ya caranya. Betul ya. Mungkin ada salah di opsi atau nanti kalian teliti lagi untuk pengerjaan nomor 11 ya. Betul ya, bisa ada yang salah hitung, tapi mudah-mudahan benar ya ini ya. A, B, C-nya tadi udah di satu-satu kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Nanti hari Kamis ya kita ketemu lagi. Hari Kamis kita ketemu lagi di bagian part terakhir dari ini, komposisi dari fungsi inverse ya. Nah, nanti kalian bisa lihat video pembelajarannya, itu udah ada soal-soal dan latihan soalnya. Dan jangan lupa ada tugas terstruktur ya, deadline-nya minggu depan. Jadi ada 8 soal dari awal sampai komposisi fungsi inverse ini. Dikerjakan, jangan sampai terlewat deadline-nya. Terima kasih banyak semuanya atas fokus kalian, semangat belajar kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi hari ini. Kalau ada yang masih bingung, boleh japri aja ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa jawab juga ya. Oke, barangkali sampai sini dulu. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.